Yang kamu hadepin itu seorang Hendra. Edwin bisa ngabisin kamu dalam hitungan detik. Mereka itu kejam, jangan dianggap sepele. Saya tahu. Kalau kamu tahu kenapa kamu lakuin? Saya mau ngelindungin orang yang saya suka. Kalau kamu nggak saya tolongin tadi, kamu udah mati tau nggak? Terus saya harus utang budi sama Bapak. Bukan, saya nggak mau dibilang munafik. Saya tuh punya prinsip. Prinsip apaan? Prinsip nggak jelas. Kalau emang benci, mau orang itu nggak selamat kayak, mau orang itu nggak ada kabar, mau orang itu hilang dalam bahaya, ya udah biarin aja. Tapi kalau emang dasarnya sayang, mau dibenci-benciin nggak bisa. Dan Bapak itu tipe yang kedua. Ojek ya, Bang? Bagaimana Nela bisa ada di sana? Dan dia tahu dari mana? Saya juga nggak ngerti, Bos. Kamu benar-benar ceroboh. Tadi saya ada di sana dan saya tidak melihat ada keganjilan sama sekali. Waktu kamu ke sana, mendadak bisa ada Nela. Maafin saya, Bos. Apa kita pindahin aja, Bos? Kita mesti lihat mental Ristanya. Kalau kita pindahkan dia akan tambah stres. Kalau dia mati, gak ada gunanya dia buat kita. Naila, Nay, Iya. kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak terluka atau apa kan? Enggak. Tadi aku ditolongin sama Aska. Jadi Kak Aska beneran nolongin kamu? Syukurlah. Makanya itu Gio, aku bingung. Aku mau curhat soal kakak kamu yang pelin-pelan itu. Kamu mau curhat apa soal dia? Kamu tahu sendiri kan, Pak Aska itu pengen aku jauh-jauh dari hidup dia. Gak mau ngeliat aku lagi. Tapi kenyataannya apa? Dia nolongin aku kan? Apa coba maksudnya dia masih peduli sama aku kalau gak ada rasa sayang? Nay, kamu sabar ya. Kamu tahu karakter Kak Aska itu beda dari yang lain. Dan cara dia menyayangi orang yang dia sayang itu beda juga. Tapi lama-lama aku capek. Aku kayak digantungin. Aku tahu, Nay. Aku tahu banget. Lalu apa rencana, Bos? Naila nggak mungkin cari Rista. Pasti ada yang suruh. Sementara ini, awasi Naila. Sambil kita cari tempat yang aman untuk Rista. Panggil Dewan kemari. Siap, Bos. Kamu bisa masuk ruangan saya sih? Aku yang ngizinin. Sapam nggak akan berani ngelarang.
Yuk, yuk, yuk. Berdiri, Nay. Ayo. Nah. Ayo ngomong. Enggak ah. Dia kan yang jutekin duluan. Harusnya dia yang minta maaf dong, aku gak mau. Kalau udah tahu salah, tuh sadar diri harusnya, bukan malah diem aja. Ya apaan sih? Pada berisik aja nih kantor, bukan pasar. Liatin kan kelakuan kakak kamu kayak gitu. Nay. Kakak kamu kayak pohon pisang. Punya jantung gak punya hati. Siapa yang teriak-teriak, siapa yang marahin. Nay. Kaska, kenapa sih jutek banget sama Naila? Baikan dong. Jutek. Dia teriak kayak wajar lah kalau ditegur. Gimana sih kamu? Ih, susah banget sih diajak baikan doang. Kak, aku udah berusaha ya. Tapi kalau kamu terus begini, aku juga nyerah bikin kalian balikan. Lama-lama kayak anak kecil, tau nggak? Ada apa, Om? Om tahu, kamu tidak nyaman tinggal di sini. Maka itu Om niat membelikan rumah untuk ibu kamu. Supaya mama kamu hidup nyaman di sini. Dan juga untuk kamu. Sebenarnya apa tujuan Om? Sepertinya maksa mama saya untuk pindah ke Jakarta. Yang Om lakukan ini adalah niat baik. Sama sekali tidak ada di pikiran Om untuk niat jahat. Om mau ikat saya di sini supaya bisa ketemu Mama. Iya kan? Kamu ngomong apa? Kamu curiga sama Om. Sementara salah Om apa? Om punya niat baik untuk membuat hidup kamu dan mama kamu bahagia. Salahnya, harusnya Papa yang ngurus saya dan Mama, bukan Om. Om terlalu berlebihan untuk ukuran membantu. Devan. Aska, dugaan Mama benar. Saya lagi sibuk, kerjaan saya banyak. Ini tuh masalah besar. Tolong dengerin Mama dulu. Renata ngajak kerja sama kamu karena cuma mau manfaatin kamu. Kamu kenapa sih ngeributin hal itu terus? Ini bisnis saya, bukan bisnis kamu. Jadi terserah saya mau kerja sama dengan siapa juga. Mama tuh cuma mau bantu kamu. Kalau kamu nggak percaya, nih buktinya. Mama tadinya mau kasih ke Renata, tapi Mama nggak jadi kasih ke dia. Mama temuin bukti-bukti lokasi tempat Rista, kakaknya Renata. Rista disekap sama Hendra dan pasti dijadiin jaminan biar Renata patuh sama Hendra. Itu triknya Hendra selalu begitu. Renata sejak awal punya misi buat balas dendam sama Hendra dan sekarang mereka berdua ini lagi perang. Dan Renata jadiin kamu alat buat ngalahin Hendra. Aska, come on. Mama tuh cuma mau ngelindungin kamu loh. Mama ini peduli sama kamu. Jangan sampai kamu dimanfaatin sama Renata. Mama gak mau itu terjadi sama kamu.
Kayaknya papa sangat hati-hati kali ini. Yang saya tahu, Bos Hendra dan Pak Edwin memang sering lewat sini, Pak. Mungkin aja dia disekap di sini. Cuman saya nggak tahu tempatnya di mana. Sekarang gimana? Sependapat sama Mama? Aska, kamu itu cuma dimanfaatin sama Renata. Kamu harus batalin semua kerja sama kamu sama dia, Aska. Sebelum bisnis kamu diacak-acak. Aska mau kemana sih? Nih, aku bawain es krim buat kamu. Biar adem perasaannya. Wah, thank you. Kaska udah nelfon kamu? Gak mungkin. Tahu sendiri kakak kamu gimana. Sabar aja, ntar dia juga butuh. Orang mana bisa lama-lama nahan perasaannya. Pas tuh sekalipun butuh dia nggak akan ngeliatin kalau dia lagi butuh. Nah, itu. Sabarnya harus dilebihin. Kamu tahu sendiri kan orangnya unik. Kamu tuh lagi jodohin aku sama Pasca ya? Bukannya dijodohin, tapi buat nyatuin. Kalian udah sama-sama saling suka, ngapain dijodohin lagi? Cuma butuh waktu aja biar kalian bisa sama-sama. Nggak kayak kita waktu dijodohin. Boro-boro kenal, tahu-tahu ketemu, terus berantem. Baikan, berantem lagi. Kamu tuh baik banget sih. Kamu tuh sampai sekarang masih loh mau dengerin curhat aku. Kamu juga berbesar hati nerima kakak kamu. Bahkan sekarang kamu mau ngejodohin aku sama Pasca biar jadian. Yo, kamu tuh punya hati yang besar. Itu gak gampang loh. Nggak gampang banget, Nay. Bahkan aku berusaha senyum saat merasakan sakit di hatiku. Tapi ada orang yang berhak lebih bahagia dari aku. Kunci mana? Kalau kalian beneran jadian, kamu dan Kak Aska, ntar gantian. Kamu yang cariin jodoh buat aku. Pasti dong. Tapi tunggu dulu, kamu cocoknya sama siapa ya? Sama Wilona aja, dia kan cantik. Emang dia cantik, dia baik, perhatian. Tapi cocoknya jadi sahabat. Oh iya, aku tahu. Sama Mbak Tere, dia itu dewasa, lembut, keibuan. Aku sama Tere, itu kayak ibu sama anak, terlalu dewasa. Not my type. Oh iya, kamu itu tipenya pasti tinggi, putih, rambutnya panjang. Kuntilanak dong, tinggi, rambutnya panjang. Devan pergi. Iya, Bos. Devan bilang apa? Saya nggak tahu, Bos. Kamu ini selalu kasih info tidak pernah lengkap. Dong Win, serius kerjain dong Win, jangan seperti ini. Maafin saya, Bos. Tapi situasinya memang sulit, Bos. Saya susah banget ngorek informasi dari Devan. Karena dia selalu ngamuk-ngamuk, Bos.
Mah, kikilnya enak banget, Mah. Oh ya, suka. Seneng deh mama nih hari ini bisa masak banyak. Kamu di rumah jadi makan deh. Makasih ya, Mah. You're welcome. Mama ambil handphone dulu ya. Mau ngapain, Mah? Buat foto kita makan bareng. Kan udah lama kita nggak makan bareng. Jadi mama mau foto. Oh, oke, buat oke. kenang-kenangan. Bentar sayang. Iyo, siapa yang datang? Nggak tahu, Mah. Tolong bukain pintu sayang. Oke, Mah. Kak Aska? Kenapa kesini, Kak? Ada masalah? Enggak, saya cuma mau main sini aja. Nah, kebetulan. Kalian aja, Kak. Kita makan bareng. Kebetulan Mama lagi masak banyak. Gak usah, Duduk, saya udah makan. Udah, nggak apa-apa. Duduk aja, Kak. Duduk dulu. Udah, kamu jangan bohong udah makan. Jam segini kamu nggak mungkin udah makan. Ya. Kak, tunggu sebentar sini. Ayo, Ma. Sini, Ma. Apa sih ini pakai tutup mata segala lagi? Udah, ikutin aja. Nih, Oke. ada surprise buat kamu. Oke. 1, 2, 3. Surprise! Aska, kok ada Aska? Aku juga kaget, Ma. Ayo sini duduk. Seneng banget sama ya hari ini. Mantap. So happy today. Kamu udah makan? Kamu udah makan? Udah. Bohong dia, Ma. Belum makan. Lihat aja tuh perutnya masih kempes. Mama seneng banget deh kalau anak-anak mama ngumpul semua gini. Pas lagi mama lagi masak. Sini Senyum piringnya. dikit dong, dimasakin loh. Jarang-jarang. Sini. Sini makan. Mau makan ya? Ini sayang, Ini nih. nasinya. Tadi aku udah Aska, coba piringnya? kikil Mama. Enak tau. Oke. Kamu makan pakai apa? Terserah. Ayam ya, mama ambilin. Ini sendoknya. Lagi diet ya, Ma. Masa lagi diet? Lu makan aja dikit-dikit banget. Udah nggak usah malu makan. Nih. Mantap. Dari dulu masakan Mama nggak pernah berubah. Enak banget rasanya. Kamu tuh emang paling manis, anak mama yang paling manis. Makasih ya sayang. Nah makanya kalau kayak gini kita tuh harus lebih sering kumpul. Setuju nggak? Setuju dong. Ya kan, makan bareng. Ini sayang, makan dulu telurnya. Enak kan telur buatan mama? Pasti mama tanya enak. Sama-sama. Minum dulu yuk. Aku juga seneng banget, Ma. Kita semua bisa ngumpul kayak gini, bisa makan bareng kayak gini. Ya kan, lebih sering ya kayaknya. Aska mau dimasakin apa? Walaupun pengen, tapi sepertinya aku udah nggak bisa. Aku udah nggak ada waktu lagi. Gak ada waktu lagi. Maksudnya apa, Kak? Saya harus pergi. Saya nggak bisa lama. Udah saatnya. Kamu lembur. Oke, mama rantangin kalau gitu. Tunggu dulu, tunggu. Buat kamu bawa ya. Aska mau dibungkusin apa? Makan sayur ya, biar sehat ya. Kenapa muka kamu begitu? Begitu lihat Bea? Maaf bos, Rista dibawa orang. Kalian kerjanya tidak ada yang benar. Kalian ceroboh. Siapa yang sudah ngambil Rista? Jawab. Ayo jawab. Aska bos. Aska.
Pasca? Silakan duduk, Pak. Duduk, Nay. Duduk. Pak, saya lagi nggak mood buat berantem loh, Pak. Mas kan? Oh ya ampun. Maksudnya Pasca mau disuapin. Makan. Makan, Nay. Bapak? Kamu nggak makan? Udah kamu makan, Nay. Enak, Pak. Pasca bikin saya bingung deh. Sebentar-bentar kita dekat. Sebentar lagi kita jauh. Terus kita bisa sedekat ini. Dan sikap Pasca juga beda banget. Kita kayak gini terus aja ya, Pak? Bisa kan? Sini loh. Unit berapa, Aska? Maaf, kami tidak bisa beritahu karena ini permintaan penyewa dan kami harus jaga privasinya, Pak. Jawab! Di mana, Aska? Kan, Pasca diem lagi. Maksudnya apa sih, Pak? Pasca, Bapak lagi ada masalah? Cerita aja sama saya, Pak. Saya kan bukan peramal, Pak, yang bisa langsung tahu apa isi hati Bapak. Ini akan jadi kenangan yang aku bawa sampai aku mati. Kamu akan selalu dalam ingatan saya, Nay. Bapak ngomong apa tadi? Ingatan apa, Pak? Pasca. Makasih ya, Pak. Bapak udah datang ke sini. Saya berharap kita bisa seperti ini terus. Nggak ada jarak. Nggak ada kemarahan. Iya kan, Pak? Waktu saya udah habis, Nay. Waktunya habis. Tolong jaga adik saya. Kamu harus baik sama dia. Saya lebih rela lagi yang dapetin kamu dibanding orang lain.
Bu Renata, untung saya ketemu Ibu di sini. Bu, di lobi itu ada Pak Hendra, dia teriak-teriak, Bu. Dia nyariin saya. Enggak, Bu. Coba saya lihat. Bu, Ibu jangan ke sana. Pak Hendra itu sama Edwin sama anak buahnya, Bu. Saya nggak bisa diam aja, Tere. Kalau dia sampai ngamuk-ngamuk di tempat umum, itu artinya ada masalah besar. Pasti ada yang mempermalukan dia. Kamu tunggu saya di unit. Baik, Bu. Jangan. Apaan ini? Hendra, kenapa kelakuan kamu jadi kayak preman seperti ini? Kamu ngomong jangan sembarangan ya. Saya bisa melukai bibir kamu yang cantik ini. Saya sudah di hadapan kamu sekarang. Kamu cari saya kan? Kalau kamu nggak cari saya, berarti kamu cari Aska. Pasti Aska bikin masalah besar sampai kamu kehilangan kendali seperti ini. Aska berani sama saya. Itu pasti karena kerjasama dengan kamu. Jangan senang dulu, Renata. Karena saya tidak akan membiarkan kamu menikmati kesenangan kamu itu. Kamu harus belajar mencintai dia. Kamu harus belajar tulus sama dia. Kenapa saya ngerasa Bapak seperti lagi pamitan? Kenapa, Pak? Pak Aska, tolong jangan bikin saya bingung, Pak. Pak Aska, Bapak lagi ada masalah. Pak, tolong jangan bikin saya khawatir, Pak. Pak Aska. Jaga diri kamu baik-baik kan. Mas Kak. Apa maksud kamu? Di mana kakak saya, Hendra? Jangan pura-pura. Saya tahu Aska berani melakukan ini semua karena kamu yang membackup dia. Tapi kamu ingat, saya akan dengan tangan saya sendiri. Urusan kita belum selesai. Setidaknya kakak saya sekarang tidak ada di tangan kamu. Rista kakak saya akan selalu kembali ke tangan saya. Kita lihat siapa yang lebih dulu menemukan Aska. Gio, sebentar sayang, mama bukain. Hendra, mau apa kamu? Di mana Aska? Aska tinggalnya di apartemen, bukan di sini. Saya sudah cek dia tidak ada di sana. Kamu harus tahu di mana ada dia. Saya nggak tahu Aska ada di mana. Emangnya dia salah apa sih? Saya sudah tidak mau menyakiti kamu lagi. Tapi kalau saya harus, ada 1000 macam cara untuk membuat kamu bicara. Hubungi dia.
Sekarang, Aska, please. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. itu anak pakai menghilang segala. Dia terlalu banyak ikut campur urusan orang. Itu anak harus kasih pelajaran. Tolong jangan sakiti dia, Mas. Emangnya dia tuh salah apa sih? Kan kamu bisa bicara baik-baik. Gak perlu kamu nyakitin dia kayak gitu. Kamu tahu kan? Bagaimana saya kalau menangani orang tidak ada dengan cara baik-baik. Dia harus kasih pelajaran. Dia sudah kurang ajar sama saya. Anak kamu saya pungut dari jalan. Saya kasih dia makan, saya besarkan dia. Saya bikin dia sampai kaya seperti ini. Tapi dia tetap mengkhianati saya. Kalau Aska menghubungi kamu, kabari saya. Lo kenapa senyum-senyum gitu? Kayak orang kesambet? Oh, oke, gue ngerti. Ini pasti soal bidadari lo itu kan? Nih lihat. Gue udah dapet nomor HP-nya. Keren juga lo bisa dapet nomor dia. Jadi gimana? Udah dikontak belum? Ya maksud gue udah lo chat atau lo telepon belum dia? Enggak, gue nggak tahu. Gue bingung harus ngomong apa. Aduh, Chris. Katanya lu mau ngajak double date. Gimana lu mau double date kalau ngomong aja nggak bisa? Ngajakinnya gimana? Kan lu mesti PDKT dulu. Nggak bisa tiba-tiba jadian. Ya kan? Lu yang bantuin gue. Ogah. Kan mesti lu yang PDKT. Kalau bidadari lu malah nyangkut sama gue, gimana? Secara gue ini Gio, pakar percintaan. Emangnya lu nggak takut? Gio. Ji, gue pergi duluan ya. Oke. Mah, ada apa, Mah? Maaf ya, Mama ganggu kamu. Tapi kamu udah dapat kabar dari Aska belum? Belum, Mah. Emangnya ada apa? Can you just contact him, please? Bentar, Mah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nggak dijawab. Mau aku cek ke bawah dulu, Mah? Gak usah. Mama tadi habis dari kantornya Aska. Kata pegawainya dia nggak datang. Ini sebenarnya ada apa sih, Mah? Hendra ke rumah tadi. Dan dia marah-marah cari Aska. Marah-marah? Loh, marah-marah kenapa? Mama juga nggak tahu, Gio. Tapi ini masalah serius pasti. Kamu nggak ngelihat semalam Aska bertingkah aneh? Dia pamit ke kita. Aku juga seneng banget, Mah. Kita semua bisa ngumpul kayak gini, bisa makan bareng kayak gini. Ya kan? Lebih sering ya kayaknya. Aska mau dimasakin apa? Walaupun pengen, tapi sepertinya aku udah nggak bisa. Aku udah gak ada waktu lagi. Saya mau kamu turutin perintah saya. Karena mungkin umur saya udah gak lama lagi.
Maaf, saya bereskan dulu. Silakan dilihat-lihat dulu menunya. Nela, duduk temani saya. Bapak boleh dilihat dulu, nanti kalau mau pesan panggil saya lagi ya. Permisi. Kalau disuruh duduk, duduk. Saya tahu ini gak bisa nebus kesalahan saya. Karena saya telah gagal mencegah kecelakaan itu. Saya udah misahin kamu sama Naila. Harusnya sekarang kalian sedang bahagia bersama-sama. Di mana Aska? Saya nggak tahu, Pak. Kamu pasti tahu. Kamu kan dekat sama Aska. Atau setidak-tidaknya tempat Aska berkunjung. Di mana saja. Saya benar-benar nggak tahu Pak Aska ada di mana. Salah. Jawab. Hei! Naik, mundur naik. Jadi gini kebiasaan kamu, berani sama perempuan. Semua perempuan kamu intimidasi. Minggir lo. Ben, stop. Kak Aska salah apa sama kamu? Nay, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Halo? Iya, Pak Aska. Tiket saya udah dipesanin kan? Penerbangan untuk pulang pergi, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke. Makasih, Nay. Kak Aska ngilang kemana lagi? Nggak tahu. Ditelepon nggak diangkat. Di WA juga nggak dibales. Kamu ketemu nggak sama Kak Aska? Dia kesini ngebawain aku makanan. Rasanya tuh kayak dia mau pergi jauh. Dan kata-katanya dia kayak orang lagi pamitan. Kak Aska sengaja ngilang. Dia tahu Om Hendra bakal nyariin dia. Tunggu. Emangnya
dia bikin masalah apa sih sama Pak Hendra? Aku nggak tahu, Nay. Tapi yang pasti fatal. Dia nggak pernah kayak gini, sampai ngilang segala. Malah dia kalau ada masalah itu dihadepin, malah ditantangin sama dia. Ini pasti gawat. Udah ada kabar dari Aska? Aku bahkan udah samperin Naila, Ma. Dia bilang sikap ke Aska emang aneh. Dia kayak udah siap gitu kalau dicari Om Hendra. Gio, Mama tuh baru ketemu anak Mama yang hilang, terus sekarang Mama harus kehilangan lagi. Please, Nak. Kamu harus cari Aska sebelum Hendra nemuin dia. Kalau Hendra duluan yang nemuin Aska, Mama khawatir kita nggak akan pernah ketemu Aska lagi. Udah, Ma. Jangan berpikir jelek gitu dong. Hendra itu kejam, Gio. Dari cara dia mencari Aska, Mama yakin kalau misalnya dia ketemu sama Aska, Aska nggak akan bisa lolos hidup-hidup. Kita kan udah sering curhat-curhatan nih. Bisa dong lu bantuin gua. Lo mau curhat? Jangan sekarang, Devon lagi butuh gue. Sebentar aja, Will. Sebentar aja. Apaan? Ayo buruan. Devan, rumahnya di mana? Gue pengen tahu aja. Ya masa kita serumah tapi nggak ada yang tahu sih dia di mana? Beneran, lo pengen tahu? Sini. Lo tanya aja sendiri. Will! Awas lu ya. Gue balas lu ntar. Mbak Dian, Mbak. Naila, Pak Aska udah ngantor belum? Itu dia, Nay, dari pagi Pak Aska itu belum ke kantor. Udah coba dihubungin tapi belum direspon. Kenapa sih, Nay, dari kemarin tuh kantor kita tuh bermasalah terus? Aku juga nggak tahu, Mbak. Iya kayak mau pamitan gitu sih. Mbak, aku jadi takut deh, Mbak. Jangan-jangan ini pertanda. Maksud kamu apa sih, Nay? Duh, kamu kan juga baru dateng, Nay. Udah, kamu duduk aja dulu, Mbak bikin minum ya. Mbak, nggak usah repot-repot. Kamu kan di sini udah tamu. Mbak ke belakang dulu ya. Halo, tiket one way untuk penerbangan malam ini. Kira-kira available negara mana saja ya, Mbak? Kalau bisa langsung email saja ya, biar nanti langsung bisa dicek Pak Aska. Terima kasih. Nay, kamu tahu nggak sih Pak Aska itu mau pergi loh. Mau pergi kemana, Mbak? Tadi tuh Mbak nggak sengaja dengerin sekretarisnya nelfon travel agent. Katanya Pak Aska mau pergi malam ini. Ya, Aska mau kemana ya? Enggak, dari kemarin sikapnya aneh. Tapi kok dadakan gini sih? Coba. Halo Gio. Halo. Tumben sekali kamu datang ke kantor saya. Saya kesini karena ingin tanya sama kamu. Kakak saya bekerja sama dengan kamu. Tapi akhir-akhir ini sikapnya agak aneh. Apa kamu yang pengaruhi dia? Kamu itu masih muda, Gio. Terkadang pikiran kamu hanya terbawa emosi. Seharusnya kamu menganalisa dulu sebelum kamu berbicara. Saya sudah memikirkannya matang-matang.
Apalagi Kak Aska menyebut nama kamu saat terakhir kita bicara. Saya rasa kamu tahu apa yang terjadi sama Kak Aska sekarang ini. Sekarang kamu pikirkan dengan jernih. Untuk apa saya mempengaruhi Aska? Oh, ada banyak kemungkinan. Kamu dan mama saya saingan kan? Kalian berdua sama-sama suka sama Mendra. Kamu ini terlalu polos, Gio. Kita ada di dunia bisnis. Dekat belum tentu punya perasaan. Saya nggak mungkin suka sama Hendra. Bahkan di dalam mimpi pun saya tidak pernah terpikir. Apalagi di dunia nyata. Oke, saya akan persingkat. Kakak saya. Dia jatuh cinta sama Hendra, dia adalah korban Hendra. Dan sekarang dia gila. Jadi nggak mungkin saya suka sama Hendra. Terus, Kak Aska, kamu belum jawab loh pertanyaan saya. Hendra menuduh kalau saya adalah orang di belakang Aska. Oke, pembicaraan kita sudah selesai. Saya harus pergi. Permisi. Permisi. Maaf Mbak, ada yang mau saya tanyain. Iya Nay, soal apa? Pasca mau pergi kemana ya nanti malam? Gimana kalau bisa tahu Nay? Tapi maaf Mbak nggak bisa ngasih tahu. Aduh Mbak, tolong ini penting banget. Saya khawatir sama Pak Aska. Maaf Nay, saya juga nggak tahu. Saya hanya konfirmasi tiket saja untuk Pak Aska. Maaf, saya harus kerja lagi. Nay, kamu yang tenang dulu ya. Biasanya juga kan Pak Aska memang pergi-pergi, Nay. Siapa tahu kali ini dia ngurusin bisnis mendadak. Kamu yang tenang ya. Enggak Mbak, bukan. Aku khawatir banget sama Pak Aska. Pak Aska pasti dalam masalah besar. Aku pergi dulu Mbak. Nay. Kamu udah mantau saya? Kamu tuh gampang ditebak, Aska. Kamu kabur ke luar negeri kan? Buat menghilangkan jejak. Ikut, Bos Hendra mau ketemu sama kamu. Saya nggak ada urusan sama Hendra. Kalian ke belakang sekarang.
Stop, Nala! Stop! Cemen banget sih berani keroyokan. Jangan ikut campur kamu ya. Tolong! Tolong ada pengeroyokan, tolong ada yang dikeroyok. Ada apa? Ayo. Cabut. Tolong ada yang dikeroyok. Pasca gimana, ada yang luka? Kita ke dokter yuk. Kamu kenapa sih selalu ikut campur aja? Pak, saya ini udah nolongin Bapak loh. Siapa bilang? Kamu ngerusuin. Pak, Pasca. Gimana, udah ada kabar dari Aska? Ini semua udah jelas, Ma. Kak Aska emang sengaja pamitan. Makanya semalam dia datang ke rumah kita. Pamit? Pamit mau kemana sih maksudnya? Mama kira semalam itu dia mau lembur. Ya aku juga bingung, Ma. Aku nggak tahu. Gio, tell me the truth. Kamu jangan nutupin apapun dari Mama. Ini gara-gara Mama juga, tau nggak? Kenapa Mama harus jalin hubungan sama laki-laki kayak Om Hendra? Kenapa Mama ngebiarin laki-laki seperti itu datang ke hidup kita? Maksud kamu apa? Mama nyadar nggak sih? Kak Aska begini tuh gara-gara Om Hendra. Oke, Mama tanya langsung aja ke Om Hendra. Pasca buka. Apa sih kamu? Dibuka. Kamu ngapain sih? Nela. Pasca tolong jangan pergi. Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa Bapak pergi dan Bapak mau pergi kemana? Oh, sekarang apa-apa harus izin kamu ya? Bahkan saya pergi aja kamu yang harus nentuin. Bapak itu pergi diem-diem kayak maling. Coba aja Bapak pergi baik-baik. Saya juga nggak akan ngalangin. Kamu lihat tadi kan? Nyawa saya hampir melayang itu. Hidup saya begitu. Selalu dalam bahaya, selalu bawa masalah buat kalian. Tapi kan nyawa Bapak nggak jadi melayang karena saya nolongin Bapak. Kamu nih apa sih so hebat banget? Kamu ngerasa kamu udah nolongin saya. Dengar, dimanapun saya mau di sini kayak mau dimanapun, saya selalu terikat sama Hendra. Harusnya kamu nggak ngalang-ngalangin saya, itu bahaya buat kalian. Tapi masalahnya hati saya sudah terikat sama Bapak. Kamu Mau Bapak pergi jauh atau di sini di dekat saya akan tetap merasakannya, Pak. Kamu ngerayu saya? Saya nggak ngerayu Bapak, ini kata hati saya. Saya nggak akan biarkan hati saya bersedih karena Bapak pergi. Dan saya nggak mau seumur hidup saya menyesal karena membiarkan Bapak pergi dengan cara seperti ini. Setiap orang punya masalah, Pak. Ini namanya hidup. Saya juga punya masalah. Saya dikejar-kejar dengan orang yang mau nyakitin saya, mau nyiksa saya. Tapi apa saya pergi? Enggak, Pak. Saya hadepin kok. Selama kita masih berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Pasca, kita cari jalan keluar sama-sama ya.
Aska. Aska. Aska jangan pergi. Minggir! Enggak, saya nggak mau minggir. Pak, berangkat sekarang, Pak. Bentar. Kamu ngapain sih minggir? Enggak. Kamu minggir. Enggak. Kamu ngapain sih minggir? Orang mau pergi. Ih, Bapak tarik-tarik aja terus sampai tahun depan. Pokoknya saya nggak akan biarkan Bapak pergi. Nela, mau ngapain? Nela! Nela! Hei! Pak, berangkat sekarang nggak? Gimana mau jadi pergi? Tas saya dibawa dia, paspor, tiket semuanya di situ. Mah, tunggu Mah. Mah, tolong dengerin Gio dulu Mah. Mama jangan gegabah. Kan Mama sendiri yang bilang jangan cari masalah sama Om Hendra. Biarin Mama Gio. Hendra yang cari masalah. Dia mau nyakitin Aska dan Mama gak rela. Jangan Mah, bahaya. Bisa celaka kalau kita lawan Om Hendra. Mama gak peduli. Mama harus belain anak-anak Mama. Kamu anak Mama, Aska juga anak Mama. Tapi dia terlantar udah terlalu lama dan gak ada orang yang belain dia. Sekarang tugas Mama untuk bela dia. Terus Mama mau bilang apa ke Om Hendra? Suruh dia jauhin ke Aska? Emangnya dia bakal dengerin Mama? Mah, ngapain kalian kemari bikin ribut? Ini bukan pasar. Kenapa kamu mau nyakitin anak saya? Apa salahnya Aska sampai kamu cari-cari dia? Saya nggak terima. Mah! Hei! Kamu jangan kasar sama mamaku. Sekali lagi kamu kasar, aku nggak akan tinggal diam. Tanya mama kamu. Kalian ngapain kemari? Mau nganterin nyawa? Saya sudah tidak mau urusan lagi dengan kalian. Sana pergi. Saya nggak akan pergi sebelum kamu janji nggak akan nyakitin Aska. Sekarang, kamu nangis buat Aska. Ada atau tidak ada Aska, kamu tidak peduli. Saya yang lebih peduli dengan Aska. Karena saya yang ngurus dia dari kecil. Bukan kamu. Nela, jangan sampai saya kasar sama kamu ya. Kembaliin ke tasnya. Kembaliin. Kembaliin. Enggak. Kembaliin, Nela. Saya mau kamu menjauhi Naila. Kamu itu sudah tahu banyak tentang saya, Kare. Kalau sampai rahasia yang saya pegang itu terbongkar, itu bisa membahayakan nyawa saya. Dan juga bisnis saya. Kita atur strategi. Biar Aska yang datang ke tempat kita. Bukan kita yang cari dia. Gimana caranya, Bos? Kita culik keluarganya dia. Hendra nyuruh Aska ngapain, sampai tanggung jawabnya harus Aska yang pikul. Kamu nggak sadar? Kamu juga berperan dalam menyebabkan Aska menjadi terpilih.